Ontologi pasca vaksinasi COVID-19 terhadap kepatuhan lansia dalam protokol kesehatan. Hal itu dikarenakan perubahan fisiologis yang datang seiring dengan penuaan dan kondisi kesehatan. Karena sistem kekebalan tubuh mereka yang lemah dan beberapa penyakit kronis yang dikaitkan, sehingga faktor tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada lansia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, dampak terhadap semua kelompok terutama pada lansia memiliki resiko yang tinggi dikarenakan sistem imunitas yang menurun seiring proses penuaan dan juga yang rentan terhadap penyakit bawaan. Segala perasaan yang timbul seperti cemas, khawatir, kesepian, dan depresi juga dapat terjadi terkait dengan dilakukannya PSBB saat ini, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan survei penelitian mengenai dampak pasca vaksinasi COVID-19 terhadap kepatuhan lansia dalam protokol kesehatan di Komplek TNI AL Ciangsana. Nah, permasalahan yang kita teliti yaitu tentang perubahan perilaku lansia dalam protokol kesehatan, di mana ada perubahan perilaku lansia seusai divaksin, tidak menjalankan protokol kesehatan 5M dengan baik sesuai aturan pemerintah. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak apa saja pasca vaksinasi COVID-19 terhadap kepatuhan lansia dalam prokes di Komplek TNI AL Ciangsana. Dan juga bertujuan untuk mahasiswa atau pembaca yang ingin mencari tahu dampak vaksinasi terhadap perubahan perilaku lansia dalam protokol kesehatan. Teori kepatuhan. Darley and Blaise, dalam Hartono, kepatuhan merupakan sikap tingkah laku individu yang dapat dilihat dengan aspeknya mempercayai, menerima, dan melakukan sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. Mempercayai dan menerima merupakan dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan sikap individu, sedangkan melakukan atau bertindak termasuk dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan aspek tingkah laku seseorang. Baron dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip Charlito W. Sarwono, menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lingkungan tertentu. Epistemologi. Dalam hasil penelitian kami kali ini, karakteristik usia responden paling banyak menonjol di usia 60 tahun. Yang lainnya rata-rata sama dan tidak menonjol frekuensi respondennya. Responden yang kami dapat dalam penelitian kami kali ini dari umur 60 tahun hingga 71 tahun, dengan total responden yang sudah kami sepakati, yaitu 25 responden dan memiliki presentase 100%. Karakteristik responden. Karakteristik jenis kelamin responden paling banyak dipimpin oleh perempuan dengan presentasi 52% dan diikuti oleh responden laki-laki dengan presentasi 48%. Dengan total responden yang sudah kami tentukan juga yaitu 25 responden. Kesimpulan dari tabel tersebut, pertanyaan ke-1 paling banyak responden yang memilih sangat setuju dengan presentase 48%. Kemudian di pertanyaan ke-6, banyak responden yang memilih setuju dengan presentase 76%. Pertanyaan ke-8, paling banyak responden yang memilih tidak setuju dengan presentase 60%. Dan di pertanyaan ke-8, banyak responden yang memilih sangat tidak setuju dengan presentase 16%. Aksiologi. Dari hasil penelitian ini bisa kita lihat dengan teori yang kita pakai masih relevan hingga saat ini. Dari hasil yang kami dapat, yakni lansia yang masih patuh dalam menggunakan prokes di tengah pandemi. Sikap tingkah laku kepatuhan yang ditimbulkan oleh para responden tentunya dapat dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan analisis data dan pengujian hipotesis,
Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hasil dari responden bahwa sekitar umur 60-71 tahun, responden masih banyak yang patuh dalam menggunakan prokes meskipun telah melakukan vaksinasi. Dan yang kedua, responden yang sudah divaksin cukup banyak yang mematuhi protokol kesehatan 5M. Dan yang ketiga, dilihat dari hasil jenis kelamin, perempuan lebih mendominasi dalam menjalani prokes meskipun telah melakukan vaksin ketimbang laki-laki.